Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah memasuki pertemuan ke-18 mata pelajaran fikih Safinatun Najah. Semoga kita semua bisa memahami dari pertemuan pertama sampai pertemuan 18. Dan jangan lupa teman-teman harus tetap memurojaah atau memutolaah atau mengulang pelajaran kalian agar kita bisa memahami betul-betul. Nah, pertemuan fikih Safinatun Najah pertemuan ke-18 ini kita akan membahas tentang bab uzurnya sholat dan juga syarat-syarat sahnya sholat. Sebelum kita memasuki ke materi, kita perlu terlebih dahulu apa sih itu sholat? Apa sih arti dari sholat itu? Sholat itu adalah kegiatan ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu arti dari sholat. Nah, apa sih hikmah dari melaksanakan sholat? Ketika kita melaksanakan sholat, apa sih hikmahnya? Hikmahnya yaitu bisa menerangkan hati, menyehatkan badan, dan juga menjadi ketenangan dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun a'dzarus sholat isnani. Uzurnya sholat itu ada dua. An-naumu yang pertama tidur, wan nisyanu yang kedua lupa. Faslun syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Toharatul hadatsaini yang pertama suci dari 2 hadas. Wa toharatu anin najasati fis tsaubi wal badani wal makani. Yang kedua suci dari najis di dalam pakaian, badan dan tempat. Wasitrul aurati yang ketiga menutup aurat. Wastiqbalul qiblati yang keempat menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti yang kelima masuknya waktu. Wal ilmu bi fardhiyatiha yang keenam mengetahui fardu-fardunya sholat. Wa alla ya'taqida fardhun min furudiha sunnatan. Yang ketujuh, tidak meyakini fardu-fardu sholat sebagai kesunahan. Wajtinabul mubtilati yang kedelapan, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Faslun al-ahdatsu ithnani. Hadas itu ada 2. Asgharu wa akbaru, hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas kecil yaitu perkara yang mewajibkan untuk wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Hadas besar itu perkara yang mewajibkan untuk mandi. Uzurnya sholat itu ada 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Apa sih arti dari uzur itu? Uzur itu adalah perkara yang menghilangkan dosa dengan sebab mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Artinya ketika seseorang dengan sebab tidur dan juga lupa, artinya mempunyai uzur itu bisa menghilangkan dosa karena sebab ia telah mengakhirkan sholat sampai waktu sholatnya itu telah habis. Nah, yang pertama itu tidur. Maksud tidur di sini yaitu tidak melewati batas dan juga tidak ceroboh. Ketika
ketika seseorang tidur itu tidak melewati batas dan juga tidak ceroboh. Contoh semisalkan ada diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya barang siapa tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa dari melakukannya, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut setiap kali ia ingat. Jadi harus mengulang atau mengqadha sholatnya. Nah, tidur di sini itu contoh misalkan jika waktu tersisa hanya cukup untuk berwudu saja, maka niatnya itu tidak mengqadha. Artinya ketika seseorang bangun dari tidurnya dan waktunya itu waktu sholatnya hanya tersisa untuk berwudu saja, sholatnya itu tidak cukup. Nah, boleh itu untuk seseorang tersebut niatnya itu tidak mengqadha. Biasa niatnya tidak ada niat qadha. Niat sholat qadha itu seperti apa sih? Contoh misalkan sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu subhi rak'ataini qada'an lillahi ta'ala. Seperti itu niatnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ketika seseorang tidur sebelum waktu sholat masuk dan ia masih tidur hingga waktu sholatnya itu habis, maka ia tidak berdosa. Contoh misalkan seseorang tidurnya jam 3 baru bangun sampai jam 6. Nah, berarti dia sudah melewati waktu sholat asar. Dia masih tidur sebelum masuk waktu sholat asar dan juga sampai habis waktu sholat asar dia masih tidur. Nah, maka dia tidak berdosa. Ini dengan catatan temannya atau keluarganya itu tidak ada yang membangunkan. Kalau misalnya sudah membangunkan dan dia tetap tidurnya masih lelap, itu dia mendapatkan dosa. Kecuali tidak ada yang membangunkan sama sekali atau tidak sadar sama sekali gitu tidurnya. Nah, namun jika ia tidur setelah waktu sholat tiba dan ia melewati waktu sholat, maka ia telah mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu lupa. Lupa di sini yang dimaksud itu tidak disebabkan kecerobohan. Contoh misalkan dia menggosip, ngobrol sama teman-temannya atau bermain HP atau main bola atau yang lainnya. Contoh yang lainnya yang contohnya itu disebabkan atas kecerobohan dia atau bermain gitu. Nah, maka sholatnya ketika seseorang tersebut tidak disebabkan atas kecerobohannya itu benar-benar lupa gitu. Pokoknya dia benar-benar lupa bahwa dia itu ternyata belum melaksanakan sholat, maka ketika dia ingat lalu akan melakukan sholat, maka niatnya itu mengqadha dengan catatan waktu sholatnya sudah habis. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Apa sih hadas itu? Dan apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu adalah identik dengan sesuatu yang membatalkan wudu atau mengakibatkan kita untuk melakukan bersuci baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, apa najis itu? Najis itu adalah sebuah bentuk benda yang kotor yang dengan bentuk itu kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Nah, yang pertama itu suci dari 2 hadas.
Apa contoh artinya? Dua hadas, berarti ada dua. Apa sih hadasnya? Hadas kecil ya, dan juga hadas besar. Jika seseorang itu, misalkan jika orang tersebut itu tidak menemukan air dan debu, lalu bagaimana? Bersucinya harus bagaimana ketika ia akan melakukan sholat? Nah, jika seseorang tersebut tidak mendapatkan dua alat bersuci, artinya air dan juga debu, maka tidak disyaratkan baginya suci dari hadas. Artinya poin yang pertama ini tidak apa-apa, diperbolehkan, atau sholatnya juga tetap sah walaupun seseorang tersebut itu tidak berwudu dan juga tidak bertayamum. Maka boleh-boleh saja karena dia tidak menemukan air dan juga debu. Nah, yang kedua itu adalah suci dari najis baik dalam pakaian, badan, dan juga tempatnya. Pakaian itu contohnya apa? Pakaian baik sajadahnya, lalu bajunya, lalu sarungnya, mukenahnya, pecinya, semua yang menempel di badannya itu disebut pakaian. Badan itu atau tubuh itu termasuk dari hidung, mulut, dan juga mata. Artinya ketika seseorang tersebut akan melakukan sholat itu harus suci hidungnya, mulutnya, dan juga matanya. Lalu tempatnya juga itu harus suci tempatnya. Nah, tempat di sini itu maksudnya tempat yang bersentuhan dengan musolli atau orang yang sholat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat di sini yang dimaksud itu yang dapat menutupi warna kulit, kulitnya. Artinya pakaian yang ia kenakan atau mukena yang ia kenakan itu tidak transparan. Bu, bagaimana Bu kalau misalkan dia sholatnya itu di tempat yang gelap dan dia tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan mukena atau tidak menutupi auratnya? Itu sah atau tidak? Jawabannya itu tidak sah karena poin yang ketiga ini yaitu wajib untuk menutup auratnya, artinya baik di tempat yang gelap atau sendirian, tidak ada seseorang satupun, dia wajib untuk menutup auratnya. Bu, kalau misalkan bagaimana jika dia berada di hutan misalkan, itu bajunya itu robek sehingga dia tidak bisa untuk menutup auratnya. Ketika seseorang berada di hutan atau dimanapun yang dia benar-benar tidak ada pakaian satupun untuk menutup auratnya, itu bisa dialihkan seperti contohnya dilumuri lumpur, lalu daun atau koran. Nah, itu contohnya. Intinya seseorang tersebut itu harus wajib untuk menutup auratnya. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kiblat itu kemana? Yaitu mengarah ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, ada kategori diperbolehkannya seseorang tidak menghadap kiblat. Contohnya yaitu ketika seseorang tersebut mengalami ketakutan yang sangat. Contohnya ketika ia melakukan peperangan atau berperang. Nah, ketika seseorang tersebut melakukan berperang dan ia merasakan ketakutan yang sangat, takut ada musuh yang menyerangnya ketika ia menghadap kiblat, maka boleh seseorang tersebut tidak menghadap kiblat. Lalu yang kedua, kategori yang kedua diperbolehkan tidak menghadap kiblat yaitu ketika dalam perjalanan. Ketika seseorang dalam perjalanan, misalkan naik mobil atau naik pesawat atau naik
kapal atau kereta. Nah, kita tidak tahu arah kiblatnya itu di mana. Nah, maka boleh seseorang tersebut itu sholat tanpa menghadap kiblat. Yang kelima yaitu masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Artinya ketika seseorang melakukan sholat belum masuk waktunya, kita perlu ketahui jam berapa, dari mana waktu sholat tiba, dan juga waktu sholat akan habis. Nah, atau misalkan kita berada di negeri orang, di luar negeri, kita tidak tahu jam waktu sholatnya itu jam berapa karena kita tidak terbiasa, karena kan di berbagai negara beda-beda jamnya. Nah, jadi kita perlu ketahui waktunya sholat di tempat yang kita tempat itu jam berapa sampai jam berapa. Jangan sampai ketika kita sholat waktunya sudah habis. Yang keenam yaitu mengetahui rukun-rukunnya sholat atau fardu-fardunya sholat. Yang ketujuh, tidak meyakini fardu-fardunya sholat sebagai hal yang sunnah. Poin yang keenam dan ketujuh, yang keenam mengetahui fardu-fardunya sholat, tidak meyakini fardu-fardunya sholat sebagai hal yang sunnah, itu disyaratkan bagi orang yang almi atau awam, atau orang yang belum mengetahui satu pemahaman fikih yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman-pemahaman lainnya. Contoh misalkan seorang mu'alaf, ia ketika hendak melakukan sholat itu harus meyakini dan juga mengetahui fardu-fardunya sholat itu apa-apa saja. Jadi ketika seseorang mu'alaf lalu dia tidak mengetahui fardu-fardunya sholat dan juga tidak meyakini bahwa fardu-fardunya sholat itu sebagai hal yang sunnah, sholatnya maka tidak sah. Lalu yang kedelapan, menjauhi perkara yang bisa membatalkan sholat. Apa sih yang perkara yang bisa membatalkan sholat itu? Contoh misalkan yaitu tidur, lalu keluarnya salah satu dari dua jalan, lalu menyentuh jalan depan dan jalan belakang dengan batinnya telapak tangan. Nah, itu adalah ketika seseorang tersebut melakukan hal-hal yang tadi, maka sholatnya bisa batal. Macam-macam hadas. Hadas itu ada dua, yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa arti dari hadas kecil? Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Sedangkan hadas besar itu hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Contohnya apa hadas kecil itu? Contoh, buang air kecil, buang air besar, lalu kentut atau putihan, lalu pingsan, lalu tidur, dan juga bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah dewasa, dan juga penilaian itu gila. Contoh dari hadas besar itu apa? Yaitu contohnya yang pertama hubungan suami istri, lalu haid, lalu nifas, lalu wiladah, keluar mani, dan juga mimpi basah, dan juga meninggal dunia. Nah, itu adalah contoh dari hadas kecil dan juga hadas besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Untuk pertemuan ke-18 kita sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat agar bisa mengolah pelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.